Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai zat gizi dan bahan makanan untuk kesehatan. Oke, karena sekarang pelajaran AF ya, jadi kita akan belajar mengenai zat gizi serta bahan-bahan makanan yang baik untuk kesehatan. Sebelum itu bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat semuanya ya? Saya harap kalian sehat-sehat semuanya. Jangan lupa terus berbanyak minum vitamin, kemudian berbanyak juga minum air putih. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke materi. Pengetahuan gizi. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kemudian di situ juga kita lihat ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan yang berhubungan dengan kesehatan yang optimal. Jadi gizi seimbang yang sendiri adalah mempunyai arti susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian pengetahuan gizi. Kata gizi berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan gizda, yang berarti makanan. Ilmu gizi bisa berkaitan dengan makanan dan tubuh manusia. Dalam bahasa Inggris artinya adalah food, menyatakan makanan, pangan, dan bahan makanan. Secara klasik, gizi hanya dihubungkan dengan kesehatan tubuh, menyediakan energi, membangun, memelihara jaringan tubuh, mengatur proses-proses kehidupan di dalam tubuh. Jadi, kata gizi awalnya berasal dari mana? Dari bahasa Arab yang artinya adalah makanan. Kemudian dalam bahasa Inggris artinya adalah makanan, pangan, dan bahan makan. Secara klasik, gizi hanya dihubungkan dengan kesehatan, menyediakan energi. Jadi fungsi utamanya adalah menyediakan energi, membangun, memelihara jaringan tubuh, mengatur proses-proses kehidupan dalam tubuh. Yang selanjutnya, fungsi. Nah, tadi kan sudah ada sedikit tuh fungsi-fungsi zat gizi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Fungsi zat gizi yang pertama adalah memberi energi atau zat pembakar. Zat pembakarnya apa aja? Di situ ada karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi zat-zat yang berfungsi sebagai pembakar atau yang memberikan energi kepada tubuh kita adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Merupakan ikatan organik yang mengandung karbon yang dapat dibakar dan dibutuhkan tubuh untuk melakukan kegiatan aktivitas. Jadi pada saat kita melakukan kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari, maka zat gizi yang diperlukan sebagai sumber energi atau sebagai zat pembakar adalah karbohidrat, kemudian lemak, dan juga protein. Sampai sini jelas ya nak? Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan sebagai pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh atau zat pembangun. Di sini yang menjadi zat pembangun apa aja? Nah, kita bisa lihat ada protein, mineral, dan air. Diperlukan untuk membentuk sel-sel baru, memelihara dan mengganti sel yang rusak. Nah, jadi gimana itu nak? Pertumbuhan dan pemeliharaan atau zat pembangun. Ya, yang jadi zat pembangun adalah protein, mineral, dan air. Jadi zat-zat inilah yang nantinya diperlukan untuk tubuh kita, yaitu salah satunya adalah yang diperlukan oleh sel-sel baru untuk apa? Untuk memelihara
dan mengganti sel-sel rusak atau meregenerasi. Itu ya. Jadi fungsi zat gizi yang pertama ada apa? Zat pembakar. Yang kedua ada zat pembangun. Yang selanjutnya mengatur proses tubuh atau zat pengatur. Nah, di sini yang menjadi zat pengatur ada siapa? Ada protein, mineral, air, dan vitamin. Mineral dan vitamin sebagai pengatur dalam proses-proses oksidasi, fungsi normal saraf dan otot, serta banyak proses lain yang terjadi dalam tubuh, seperti dalam darah, cairan pencernaan, jaringan mengatur suhu tubuh, peredaran darah, pembuangan sisa-sisa atau ekskresi, dan lain-lain proses tubuh. Jadi sebagai pengatur. Pengatur itu bagaimana? Biar seimbang, biar balance. Jadi tidak ada yang namanya kebanyakan zat kebanyakan karbohidrat nih, kebanyakan lemak nih. Nah, jadi tidak seperti itu. Jadi nanti biar seimbang, maka ada yang namanya zat pengatur. Yang jadi zat pengatur siapa, Nak? Ada protein, mineral, air, dan vitamin. Nah, zat-zat inilah yang berfungsi sebagai proses-proses oksidasi, fungsi normal saraf otot, serta banyak proses lain yang terjadi dalam tubuh, seperti bagaimana peredaran darah yang normal, kemudian pencernaan yang normal, jaringan-jaringan yang normal, mengatur suhu badan, kemudian pembuangan sisa-sisa atau ekskresi lainnya di dalam tubuh itu menjadi normal. Gitu ya. Jadi fungsi zat gizi antara lain ada 3. Yang pertama adalah sebagai apa? Zat pembakar, kemudian atau memberi energi ya. Yang kedua adalah sebagai zat pembangun, yaitu pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Kemudian yang ketiga adalah sebagai zat pengatur, mengatur proses tubuh. Sampai sini jelas ya, Nak ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini tuh kalau kalian bisa lihat ada gambar ya, tumpeng gizi seimbang atau segitiga piramid. Tumpeng gizi seimbang TGS menurut Yayasan Institut Danum Indonesia menggambarkan 4 prinsip gizi seimbang. Jadi beraneka ragam makanan sesuai dengan kebutuhan, kebersihan, aktivitas fisik, dan memantau berat badan ideal. Jadi makanan yang seimbang itu pada dasarnya kita tidak boleh berpihak atau condong atau menggemari sesuatu yang berlebihan. Jadi kalau kalian tahu kan, sesuatu yang berlebihan itu juga tidak bagus, tidak baik, ya kan? Makanya kenapa harus diatur secara seimbang. Nah, kalian bisa lihat itu di segitiga piramid makanan atau tumpengnya gizi seimbang. Di situ ada minyak, gula, garam, gunakan seperlunya saja. Kemudian ada protein hewani, ada protein nabati, buah-buahan dikonsumsi selama berapa hari di situ? 2-3 porsi per hari, sayuran, sumber karbohidrat, dan yang tidak lupa adalah air. Ya, jadi jangan lupa kalian harus minum air, banyak-banyak minum air putih. Di situ ada berapa? Paling tidak harus 8 gelas per hari. Seperti itu ya, Nak. Jadi ini tumpeng gizi seimbang atau segitiga piramid untuk makanan atau gizi seimbang. Oke, kita berlanjut pengelompokan gizi menurut kebutuhan. Nah, apa sih yang dibutuhkan tubuh kita ini? Nah, itu dikelompokkan secara berkala. Yang pertama ada yang namanya makronutrien. Apa itu? Golongan makronutrien terdiri dari karbohidrat, glukosa,
serat, kemudian ada lemak atau lipida, asam linoleat omega 6, ada asam linolenat omega 3. Kemudian ada protein, asam-asam amino, leusin, isoleusin, lisin, metionin, fenilanin, trenin, valin, histidin, nitrogen non esensial. Jadi ini adalah Jadi di atas ini adalah pengelompokan gizi-gizi menurut kebutuhan. Yang pertama ada makronutrien. Itu ya. Makronutrien itu apa sih, Bu? Nah, memang tidak saya kasih definisi di situ biar kalian bisa tahu. Jadi silahkan kalian cari tahu definisinya itu apa ya. Terus kemudian kalian tulis di kolom komentar. Oke? Ya, Nak. Jadi kalian harus tahu apa itu makronutrien. Kemudian silahkan kalian jawab, kalian definisikan. Semuanya harus bisa menjawab dan kalian tulis di kolom komentar. Yang selanjutnya, yang kedua ada mikronutrien. Golongan mikronutrien terdiri dari mineral, vitamin, dan air. Nah, mineral itu banyak macamnya ya, mulai dari kalsium, fosfor, natrium, kalium, sulfur, klor, dan lain-lain. Kemudian ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, niacin, biotin, vitamin C, vitamin B12, dan lain sebagainya. Kemudian ada air. Kemudian kalau kalian tanya, Ibu, mikronutrien itu apa? Memang sengaja tidak saya kasih definisi, sama halnya dengan makronutrien. Silahkan untuk mikronutrien mencari definisinya apa sih itu. Nah, kalian tulis di kolom komentar definisinya. Oke? Sampai sini jelas ya, Nak, saya rasa. Kemudian, nah, yang selanjutnya ada gangguan gizi pada fungsi tubuh akibat kurang gizi. Nah, jadi kalian jangan lupa ya, kalau kekurangan gizi pun ada akibat yang fatal. Baik pula kalau kelebihan gizi pun juga menyebabkan akibat yang fatal. Nah, yang pertama kita bahas adalah gangguan gizi pada fungsi tubuh jika kekurangan gizi. Pada proses tubuh, kekurangan gizi secara umum atau makanan kurang dalam kuantitas atau kualitasnya, maka akan menyebabkan gangguan pada proses-proses yang pertama, pertumbuhan. Yang kedua, produksi tenaga atau energi yang dihasilkan. Yang ketiga adalah pertahanan tubuh. Yang keempat adalah struktur dan fungsi otak. Yang kelima adalah perilaku. Jadi kelima ini adalah akibat dari kurangnya gizi yang diperoleh. Dari pertumbuhan misalnya, nah kalau masa pertumbuhan nih, kalau kita kurang gizi, maka pertumbuhan yang akan pertumbuhan kedepannya itu akan kurang atau akan terhambat atau terlambat. Kemudian produksi tenaga atau produksi energi kita. Nah, pada kehidupan sehari-hari atau setiap harinya kita membutuhkan energi untuk beraktivitas. Jadi ketika energi kita itu berkurang, maka yang terjadi apa, Nak? Yang terjadi adalah kita akan lemes, loyo, nggak punya energi, nggak punya semangat gitu ya untuk beraktivitas. Yang selanjutnya adalah pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh maksudnya apa, Ibu? Nah, pertahanan tubuh adalah ketika kita tidak punya daya tahan tubuh yang kuat atau antibodi yang tidak kuat, maka nanti itulah yang menyebabkan sering sakit, ya, terkena banyak berbagai macam penyakit. Nah, itu yang menimbulkan kesehatan kita menurun. Nah, pertahanan tubuh yang kurang. Kemudian struktur dan fungsi otak. Nah, ini sama hubungannya dengan
kita kurangnya energi. Jadi fungsi otak pada saat kita mengerjakan sesuatu atau sedang belajar, fungsi otaknya tidak bekerja dengan benar atau kurang baik. Jadi itu yang menyebabkan nanti ngantuk, lemes, loyo. Jadi kenapa kalau sebelum ke sekolah kalian harus sering sarapan, ya, perbanyak sarapan biar tidak lemes dan loyo. Kemudian perilaku. Nah, perilakunya ini jadi berakibat perilaku yang kurang perilaku yang tidak baik terkadang, atau lagi males-malesan dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah gangguan gizi pada fungsi tubuh jika akibat atau gizinya berlebih. Nah, pada proses tubuh gizi ini lebih menyebabkan kegemukan atau obesitas. Jadi kelebihan energi juga punya punya kekurangan juga ya, seperti kegemukan, obesitas. Kelebihan energi yang dikonsumsi disimpan di dalam jaringan dalam bentuk lemak. Kegemukan adalah salah satu faktor terjadinya berbagai penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, kemudian jantung, kemudian kanker empedu, kanker hati dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, kalau kelebihan gizi, apalagi gizi-gizi yang dikonsumsi tidak baik, tidak seimbang, yang terjadi pertama adalah banyaknya menumpuk lemak. Jadi lemak-lemak jahat yang ditumpuk itu yang akan menyebabkan obesitas. Kemudian dari obesitas itulah akan terjadi beberapa penyakit-penyakit, mulai dari hipertensi, diabetes, jantung dan lain sebagainya. Oke, sampai sini paham ya nak? Saya rasa kalian nanti bisa paham, memahami. Jangan lupa apa yang saya sampaikan ini dicatat, karena nanti catatannya akan saya minta pada saat kalian masuk sekolah. Lalu ada tugasnya adalah silahkan kalian membuat kelompok, karena kalian jumlahnya minimalis ya, atau sedikit. Buatlah kelompok, dengan satu kelompok berjumlah dengan 2 orang. Kalau 13 berarti ada yang 2, ada yang 3. Silahkan membuat kelompok dengan satu kelompok berjumlah 2 orang. Lalu buatlah gambar piramida makanan gizi seimbang di kertas buffalo berwarna putih, kemudian gambar diberi warna. Jadi tadi saya sudah menjelaskan mana sih yang disebut dengan piramida makanan bergizi, bentuknya segitiga. Nah, itu disebut dengan piramida makanan gizi seimbang. Silahkan kalian buat dengan bagus. Kalian bisa search di mana gambarnya, kemudian digambar di kertas buffalo berwarna putih. Habis itu gambarnya diberi warna yang bagus, diberi keterangan mana yang protein hewani, mana protein nabati, mana air, mana vitamin dan lain sebagainya, mana yang karbohidrat. Silahkan dikasih keterangan yang bagus. Kemudian kapan Ibu dikumpulkan? Silahkan dikumpulkan pada minggu depan, Kamis 24 Februari 2022. Terima kasih. Kalau ada kurang jelasnya silahkan kalian bisa chat atau bisa tulis di kolom komentar apa yang kurang jelas. Nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya ketika nanti kita akan masuk pembelajaran. Itu ya. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa tugasnya saya berikan, berarti ada 2 tugas. Tugas membuat buffalo dan menuliskan pengertian-pengertian apa yang tadi saya jelaskan. Ya, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.